Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa menyapa kamu di ruang temu. Sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Oke, kali ini kita mau belajar tentang penulisan surat lamaran pekerjaan. Oke, langsung ke sini. Yang paling atas ini adalah titik mangsa. Titik mangsa itu adalah tempat di mana kamu menulis surat ini dan kapan. Di sini kamu bisa lihat, ini di sini Garut 30 Juli 2020. Di sini pimpinan PT Maju Sejahtera Jalan Kenari ini. Jadi, kamu harus bisa bedain ya, Garut ini adalah di mana surat ditulis atau kamu tinggalnya di mana. Jadi kamu nulisnya di Garut gitu ya. Dan yang ini adalah alamat dari ini PT Maju Sejahtera. Oke. Untuk ini tidak ada kesulitan ya. Tempat itu harus diawali dengan huruf kapital. Harus huruf kapital, oke. Kemudian tanda koma, terus tidak diakhiri tanda titik. Oke, di sini tidak ada tanda titik karena ini bukan kalimat. Ingat ya, ini bukan kalimat. Kemudian di bawahnya adalah perihal lamaran pekerjaan. Nah, ini bisa juga kamu tulis hal. Ini ya, bisa ditulis hal. Hal atau perihal. Terus ini yang bawahnya adalah lampiran. Bisa kamu tulis disingkat LAMP titik. L-nya kapital. Lihat ya, L-nya kapital, LAMP titik. 5 lembar nggak boleh kalau kamu nulisnya gini nak. Nah kayak gini tidak boleh. Tulis 5 L-I-M-A gitu ya. Oke. Kemudian next ini YTH yang terhormat pimpinan PT Maju Sejahtera Jalan Kenari nomor 1 Kota Yogyakarta. Ini adalah kode pos. Oke. Ini alamatnya Bu Santi emang ngarang, tapi kita mau coba ulik-ulik tentang tanda bacanya. Bu, kenapa sih nggak boleh kayak gini? Kalian suka kayak gini kan nih? Kepada titik 2 YTH. Nah ini nggak boleh nih dek. Kenapa tidak boleh? Karena kepada itu adalah kata sambung. Kata sambung tuh bolehnya ada di tengah-tengah kalimat. Itu kalimat bukan? Bukan. Itu ada di tengah-tengah bukan? Enggak, itu ada di awal. So, enggak boleh, langsung hapus. Jadi langsung yang terhormat. Y kapital, TH titik, pimpinan PT Maju Sejahtera. Ibu, saya mau tanya lagi. Kenapa di sini enggak pakai titik gini, Bu? Kenapa ditulisnya kayak gini? PT titik Maju Sejahtera. Kenapa Bu nggak kayak gini? Kenapa ayo? Karena yang pakai tanda titik itu hanya singkatan nama dan gelar. Kamu bisa cek di PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Banyak banget e-booknya, silahkan di-download dan dibaca tentang penggunaan tanda titik di singkatan gini ya. Ini PT itu kepanjangannya adalah perseroan terbatas. Ini nama atau bukan? Bukan. Ini adalah jenis dari sebuah usaha gitu ya. Jadi tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. PT ini sama, ini tanda titiknya dihapus ya sama Bu Santi, nggak boleh. PT tanpa tanda titik. Ini sama halnya dengan kalau kalian nulis TNI. Sama halnya kalau kalian nulis ABRI. Sama kalau kalian nulis PNS gitu. Semua pakai tanda titik enggak? Tidak. Gitu ya. Ini sama jenisnya. Tidak diakhiri tanda titik. Kecuali kalau misalnya nih lihat di sini. Di sini ada Arif Alfikri, SE. SE ini adalah gelar sarjana ekonomi. Nah, kalau singkatan gelar baru boleh dikasih tanda titik gitu ya. Kalau misalnya Bu namanya nama orang misalnya,
Misalnya siapa atuh ya? Eh, Dadang Sunandar gitu ya. Dadang Sunandar, Sunandar S-nya disingkat gini. Nah, kasih tanda titik. Karena S di sini adalah kependekan dari Sunandar. Sunandar adalah nama, jadi dikasih tanda titik. Oke, paham ya? Sip. Nah, Ibu, gimana kalau saya tahu siapa nama pimpinannya dan pengen saya tulis? Boleh nggak? Boleh. Cara nulisnya gini, misalnya si bapak, misal taruhlah dia adalah bapak-bapak ya. Si bapak itu punya gelar di depan. Misalnya Dokter Dadang Sunandar. Nah, ini kamu tidak, karena ada gelar di depan, kamu tidak perlu membubuhkan bapak. Jadi tinggal YTH Dokter Dadang Sunandar. Itu cukup. Kalau gini gimana, Bu? Nah, ini nggak boleh justru. Walaupun aduh Bu, kok kayaknya nggak ini sih, nggak sopan gitu ya. Tapi kalau kita menulis surat lamaran pekerjaan, karena dia semi resmi, harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ada di PUEBI. Jadinya harusnya gini, kalau gelarnya si bapak atau si ibu itu ada di depan, berarti nggak usah pakai kata sapaan. Kata sapaannya kita hapus, nak. Nah, selain dokter bisa apa? Misalnya Profesor Doktor bisa. Atau misalnya Haji Dadang Sunandar gitu. Tapi Bu, gimana kalau dia nggak punya gelar di depan, gelarnya di belakang? MAG misal. Nah, kalau gelarnya di belakang, otomatis di depan ini harus kamu kasih kata sapaan. Nah, gini. Oke ya? Bisa dipahami nggak? Bisa dong ya. Gini. Ibu kasih tulis ya. Ya. Jadi, kalau misalnya ada gelar di depan, otomatis tidak perlu dengan kata sapaan. Tapi kalau gelarnya di belakang, otomatis harus menggunakan kata sapaan. Boleh Bapak atau Ibu. Oke, gitu ya. Sip. Kemudian, Bu, ini kita tutup ya. Ini sudah ya, paham ya? Oke. Kemudian Bu Santi akan ke sini. Jalan Kenari nomor 1. Bu Santi kasih lihat di sini. Oh, no, bukan ini, Nak. Nah, ini boleh nggak sih Bu kalau saya nulisnya JL? Suka lihat gini kan? Kayak gitu kan? Boleh nggak Bu? Gitu. Ini boleh nggak? Oh no, sayangnya nggak boleh. Jadi jalan itu harus ditulis JALAN. Nggak boleh JL, nggak boleh JLN. JLN itu juga nggak boleh. Kenapa Bu? Kalau saya suka lihat di pinggir-pinggir jalan suka banyak yang nulisnya JL titik. Ya berarti sayang sekali yang punya papan-papan di jalan itu tidak melihat kaidah bahasa Indonesia yang ada di PUEBI. Nah, karena ini surat semi resmi, apalagi kalau besok kalian membuat surat resmi, kalian harus banget menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Jadi kata jalan itu tidak punya singkatan resminya, harus ditulis JALAN. Kalau ada nama jalannya berarti J-nya kapital, Kenarinya K-nya kapital, gitu ya. Oke, gitu. Sampai di sini. Oh ya, satu lagi. Alamat, semua alamat tidak diakhiri tanda titik ya, Anak ya, karena alamat itu bukan kalimat. Oke? Salam pembuka ya. Bu, boleh nggak kalau sebelum dengan hormat saya kasih assalamualaikum? Boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Boleh. Ini boleh, tapi karena assalamualaikum ini adalah bahasa Arab gitu kan, jadi kita harus miringkan gini. Dengan hormat.
Hati-hati, di sini yang perlu kamu perhatikan adalah dengan hormat D-nya harus kapital. Ingat ya, D-nya harus kapital. Nih, kelihatan ya, D-nya harus kapital dan hormatnya hanya itu kecil. Gitu ya nak ya. Dan selalu diakhiri dengan tanda koma gitu. Ini sudah pakem dari sana. Jadi harus seperti ini gitu. Oke, kemudian bagian pembuka. Langsung ke pembuka ya. Di pembuka Bu Santi kasih 2 pilihan. Kadang-kadang Bu saya lihat di contoh kalau saya buka-buka di internet tuh suka ada yang langsung yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 gitu ya. Ini berarti ini kan namanya Arif Alfikri SE ya. Si Arif Alfikri ini berarti dia mendaftar itu inisiatif sendiri. Emang dia misalnya orang Garut gitu ya, terus aku pengen sekolah kerja di Jogja, terus dia langsung ini tadi kan di Jogja ya, ini di Jogja. Aku pengen kerja di Jogja gitu ya, merantau dari sini. Terus dia tahu ada PT namanya PT Maju Sejahtera, langsung dia apply di situ. Dia langsung ngelamar di situ. Nah, itu berarti langsung dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Arif Alfikri, tempat tanggal lahir Garut 15 Agustus 1995, alamat KW Parangtrinan bla bla bla. Ini berarti dia inisiatif sendiri. Tapi kalau misalnya sebelumnya si Arif ini membaca sebuah iklan, iklannya bisa di mana aja. Bisa iklan di, kalau ini surat kabar ya, surat kabar pikiran rakyat. Bisa juga dia bisa lihat dari bukan YouTube, biasanya apa sih, Instagram gitu ya, Instagram gitu. Itu berarti nanti bisa ditulis dimuat pada akun media sosial perusahaan Bapak Ibu pada tanggal berapa, mengenai apa gitu ya, Ibu bacakan. Kalau berdasarkan iklan, maka penulisan pembukaannya gini. Berdasarkan iklan yang dimuat pada surat kabar pikiran rakyat tanggal 8 Juni 2020 mengenai lowongan manajer pemasaran di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, saya yang bertanda tangan di bawah ini siapa namanya. Gitu. Nah, gini. Kalau Bu misalnya dari akun media sosial, kita hapus ini, ganti akun, bisa Facebook, Instagram, Twitter gitu ya. Kamu boleh nulisnya media sosial aja, atau mau langsung ditulis Instagram gitu juga boleh. Berdasarkan iklan yang dimuat pada akun media sosial perusahaan PT ini misalnya gitu, mengenai lowongan manajer pemasaran di sini bla 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 bla. Gitu. Endingnya sama. Gitu ya. Bu, kenapa? Mungkin ini akan jadi pertanyaan kalian. Lihat di sini, perhatikan. Bu Santi akan bold. Bu Santi kasih warna ya. Nah, Bu, kenapa ini nulisnya manajer bukan manager atau manajer gitu ya? Nah, dari berbagai kata-kata itu tadi, ini adalah yang sesuai yang ada di KBBI, yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia dalam KBBI. Itu nulisnya manajer gitu ya. Oke, kemudian di sini kalian akan lihat di 2 contoh ini, di sini bisa kalian lihat ini N-nya kecil ya. Ini N-nya kecil. Terus T-nya kecil, ya kan? A-nya kecil di kata alamat, kecil, ya kan? Sedangkan di sini ini kapital, Nak. Apa coba yang membedakan? Kira-kira apa yang membedakan? Sudah ketemu? Yang membedakan adalah ini ya, beda ya. Yang membedakan adalah tanda baca di sini. Lihat di kolom yang atas, ini tanda bacanya adalah tanda titik 2. Berarti di sini kalimatnya belum selesai.
tanda titik 2 ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama bla bla bla, tempat tanggalnya bla bla bla, selesai. Nah, kalau di sini saya yang bertanda tangan di bawah ini titik. Lihat, di sini tanda titik yang Bu Santi munculkan. Ini boleh nggak, Bu? Boleh. Karena di sini tanda titik, maka ini harus dengan kapital. Nama, tempat, pendidikan terakhir, alamat ini dengan kapital. Gitu ya, sore ini kecil, Nak. Gitu ya. Bisa dipahami, oke? Nah, kemudian seperti yang tadi Ibu jelaskan, sudah dijelaskan ya, ini tidak boleh pakai tanda titik, alamat tidak boleh dengan tanda titik. Kemudian penulisan ini kalau misalnya udah, misalnya SE ya, biar samalah kayak atasnya. Nah, misalnya ada gelarnya, berarti Arif Alfikri, langsung dikasih koma, terus ini koma, terus kasih spasi sekali. Tak, kasih spasi, baru antar gelar ini nggak boleh ada spasinya. S titik E titik. Nggak boleh nulisnya S titik spasi E titik. Nah, nggak boleh begini. Langsung. Nah, gitu ya. Misalnya gelarnya 2, Bu, gimana? SE sama SPD misalnya. SE titik, kasih koma, kasih spasi, tulis gelar selanjutnya. S titik PD titik. Kemudian selanjutnya, dengan ini mengajukan diri untuk mengisi posisi manajer pemasaran di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, berikut saya lampirkan titik 2. Lihat, karena di sini Bu Santi kasih tanda titik 2, maka di sini pakai huruf kecil. Ya, lihat ya, daftarnya D-nya pakai huruf kecil, gitu ya. Beda lagi kalau misalnya Bu Santi nulisnya gini. Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, berikut saya lampirkan beberapa berkas titik. Karena udah titik, nanti bawahnya sini harus pakai huruf kapital. Ini juga harus pakai kapital. Karena sini ini udah titik, sini huruf kapital, ini nggak usah pakai ini. Jadinya gini. Oke. Bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, kemudian jadi ini ada 2 style. Bisa kalau ini tadi titik 2 berarti sininya kecil, terus belakang dikasih titik koma, nanti belakang titik. Atau style kedua, di sini langsung kasih tanda titik, terus ininya kapital sampai bawah kapital. Di sini nggak usah pakai tanda titik, gitu ya. Terus penulisan fotokopi kayak gini, nggak boleh ditulis PHOTOCOPY gitu. Itu masih bahasa Inggris. Kalian langsung gunakan dengan bahasa Indonesia, fotokopi, gitu ya. Kemudian penulisan ini, kata sapaan Bapak atau Ibu harus diawali huruf kapital. B, I itu kapital, gitu ya, Nak. Don't forget ini harus masuk. Ini juga masuk gini. Nah, kemudian langsung penutup. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Ini sudah cukup. Boleh nggak, Bu, kalau ininya nggak usah? Ininya nggak usah, boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Tinggal penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dimiringkan karena dia adalah bahasa Arab. Kemudian dikasih salam penutup, hormat saya sama dengan yang tadi di atas salam pembuka dengan hormat, selalu diawali dengan huruf kapital. Ini huruf kapital ya, dan diakhiri dengan tanda koma. Hormat saya, kemudian di sini kalian kasih tanda tangan dan di bawahnya nama terang kalian. Bu, boleh nggak kalau misal saya kasih tanda kurung gini? Biasanya pada gitu ya, tapi ternyata ini salah loh. Jadi tidak boleh gitu. Jadi langsung namanya aja. Oke?
Nah, sekian dulu dari Bu Santi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kamu bisa memahami materi hari ini dengan baik. Silahkan like, subscribe, dan komen kalau kamu punya pertanyaan. Dan kamu bisa juga share video ini ke teman-teman kamu yang lain. Oke, sekian dari Bu Santi. Sampai jumpa di ruang temu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.